Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sarifendi, NIM 19087065. Baiklah, pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kalau bicara soal leadership, berarti kita akan bicara soal teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Ada 3 teori yang mendasarinya. Teori yang pertama kita menyebutnya teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak desain sedemikian rupa, tidak dibentuk. Teori ini tidak dibuat, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya, memang ketika seorang lahir itu diyakini membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang memiliki itu. Nah, yang kedua dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada saat satu kelak memenuhi syarat atau tidak, maka takdirnya lah yang akan menjadi seorang raja. Nah, ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dari sisi teori genetis. Sekarang kita lihat teori yang kedua yang jadi penyebab atau sebab timbulnya pemimpin. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan dengan kata lain tidak dilahirkan tetapi didesain, direncana, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul atau kondisi seorang siap untuk menjadi pemimpin. Sekarang muncul teori yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambahkan skill, pengetahuan, wawasan pendidikan dan sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Artinya suatu garis genetik saja itu tidak membuat seseorang layak menjadi pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah
maka ini akan menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi. Nah, itulah 3 teori yang mendasarinya. Sekarang mari kita lihat pengertiannya. Sekarang kita lihat pengertian. Beberapa pendapat yang coba kita angkat, apa yang dijelaskan dalam Howard Whitehead yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar apa? Agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama. Kalau di Indonesia kita ambil pendapat Sagian dan Sutarto. Ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendapat sangat lama terkait dengan kepemimpinan dijelaskan oleh Terry dan Franklin G. Moore. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan-hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin J. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Nah, sekarang mari kita lihat ada 3 hal penting dalam konsepsi dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan. Itu adalah suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat suatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan atau tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu kewibawaan. Kewibawaan itu sendiri merupakan keunggulan atau kelebihan atau keutamaan seseorang. Sehingga apa? Sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain yang dia pimpin atau di bawah kepimpinannya. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial dan skill-skill lain yang memang dipenuhi, yang dimiliki oleh seorang yang melebihi orang-orang lain di sekitarnya. Nah,
teman-teman yang saya banggakan dan Bapak yang saya hormati, sekarang kita lihat pendapat James Ely dalam jurnalnya. Dia mengatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang yang di sekeliling mereka. Artinya toh ada dia memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Mulai dari yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, dan menilai orang lain, menilai pekerjaan, dan melakukan analisa atau analisis. Yang kedua kaitannya adalah dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksud orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan orang lain, atau gelar sarjana memang dipandang memiliki kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ilmu pengetahuan dan wawasan di segala bidang barangkali, apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber daya yang ada di sebuah lembaga. Yang ketiga kaitannya adalah dengan tanggung jawab, ada keberanian, ada unsur kekuatan. Kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang benar memiliki kemampuan di segala hal, meski tidak akan sempurna. Tetapi ada tuntutan bagi seseorang pemimpin, itu adalah orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang dipimpin. Yang terakhir yang dilihat yaitu adalah terkait dengan status. Kedudukan sosial ekonomi, juga ada persoalan partisipasi, aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat, kita masuk pada ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Ketika Anda melihat seseorang leader dimanapun Anda berada, pada dalam konteks apapun, atau lembaga kenegaraan atau rumah tangga, yang leader memiliki indikasi atau ciri-ciri yang baik. Nah, menurut Gerungan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin. Itu alat ukurnya ada, dan dia menangkap dalam beberapa hal, dalam 3 hal sebagai ciri utama, sehingga kita bisa menilai baik buruknya seorang pemimpin. Yang pertama memiliki penglihatan sosial. Artinya adalah
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala sosial, berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks sosial. Yang kedua, kaitannya dengan kecepatan, dengan kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini artinya adalah bahwa seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, intelijensi yang tinggi. Itu yang ketiga. Sekarang kita masuk ke yang itu tadi yang kedua, sekarang kita masuk ke yang tiga. Ciri dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosi. Artinya, seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah. Tidak mudah emosi, membuat ribut yang menandakan emosi itu belum mantap atau masih labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki mental dan emosi yang secara stabil, yang tidak mudah marah atau ada satu masalah kecil dia langsung emosinya langsung meluap dan langsung marah kepada karyawan. Itu kalau seorang pemimpin memiliki emosional yang seperti itu, maka dia tidak pantas untuk disebut seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu memiliki emosional yang stabil. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, seharusnya emosional yang ada di diri kita itu sudah kita stabilkan atau sudah terkontrol oleh kita. Nah, ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Formal dan informal. Formal, yang pertama itu formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditujukan sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya bersifat yang resmi. Ciri-ciri pemimpin formal. Apa ciri-ciri pemimpin formal? Berarti pada statusnya pada pemimpin formal dia ditunjuk oleh yang berwenang. Artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk Yang kedua, ciri-cirinya adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan dukungan dari organisasi formal, kemudian mempunyai atasan. Dan yang ketiga, ciri dari kepemimpinan formal itu adalah harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Sekarang kita lihat informal. Informal adalah seseorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin. Tetapi yang jelas ini adalah suatu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia memiliki kelebihan. Kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin jika mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau banyak orang yang berada di sekeliling mereka. Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, masyarakat bisa lebih besar dari lembaga itu mengakui dirinya sebagai pemimpin hanya tanpa diminta, dia diyakini sebagai pemimpin. Artinya, satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat dia akhirnya diterima dan diakui. Yang kedua,
Tidak ada layaknya seperti pemimpin formal, tidak ada pengangkatan secara resmi. Bahkan dia harus dinobatkan sebagai pemimpin maka bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak satupun manusia di bumi ini yang bisa memutasikan kepemimpinan yang dia dapatkan, dan tidak punya atasan, tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang jelas, jika melakukan kesalahan, dia tidak dikenakan atau mungkin sanksi hukum yang diterima. Hanya saja, memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan percayaan dari orang-orang yang dia pimpin atau di bawah pemimpinannya. Nah, sekarang mari kita lihat, mari kita bahas lagi. Ada istilah pemimpinan dan istilah kepala. Antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat, kita secara umum sering dikacaukan bahwa dianggap mirip atau relatif sama. Padahal istilah itu sama sekali berbeda atau sama sekali tidak sama. Pengertian dari kepala dan pemimpin mengindikasikan dua hal yang konteksnya yang tidak sama. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu dari kepala. Kepala adalah seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai satu kantor atau jabatan. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, pemimpin. Pemimpin seorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan yang tertentu dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain, memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok itu. Dan untuk kelancaran tugasnya, diberikanlah hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang mari kita lihat persamaan kepala dan pemimpin. Yang pertama, kepala dan pemimpin sama-sama memiliki anak buah. Yang kedua, anak buah sama-sama memiliki orang untuk dipimpin. Itu pasti. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Nah, itulah persamaannya. Tetapi perbedaannya adalah kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat, tapi dipilih oleh mereka yang terlibat. Justru mereka yang sekarang menjadi karyawan atau anak buahnya. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan, dan sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi kepada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala tanggung jawabnya justru ke atas, sedangkan pemimpin
bertanggung jawab terhadap atasan, juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Nah, sekarang mari kita lihat pendekatan nah sekarang pembahasan terakhir. Sekarang mari kita lihat pendekatan kepemimpinan. Yang pertama itu persoalan pendekatan sifat. Artinya harus memiliki sifat yang baik menjadi seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki sifat yang baik, maka lembaga yang dia pimpin akan kacau atau gimana gitu. Yang kedua, pendekatan perilaku adalah suatu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang dimaksud di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses pekerjaan atau proses kebijakan. Yang ketiga, pendekatan kontingensi dikenal sebagai satu yang terbaik. Artinya untuk mengurus organisasi dapat dilakukan dengan paralel, tunggal untuk segala situasi dengan situasi berbeda. Yang keempat, pendekatan terpadu. Dia memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional, bermaksud menunjukkan kesamaan dari berbagai perbedaan antara teori-teori yang muncul. Nah, teori-teori yang dipadukan itu adalah yang pertama, perbedaan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan teori, tingkat kematangan bawahannya dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan antara teori motivasi dua faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang ketiga, begitu juga pendekatan antara empat sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Baiklah, cuman sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau tidak lengkapnya materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.